Pemirsa, saat ini Tika sedang berada di salah satu kawasan di Kota Banda Aceh dan Tika pengen tanya-tanya nih sama masyarakat di sini dan juga pedagang-pedagang yang ada di sini. Kira-kira mereka udah punya pilihan belum ya untuk pemilu 2024 nanti? Yuk. Oke, namanya siapa Bang? Munazir. Munazir. Oke, Bang Munazir, dari ketiga visi misi calon presiden dan wakil presiden kita, itu kira-kira visi misi dari calon presiden mana yang paling ngena atau paling didukung? Kalau untuk visi misinya sih bagusnya tiga-tiganya bagus. Oke. Nah, mungkin kalau untuk yang lebih bagus pun kalau kita compare di antara tiga-tiganya kayaknya sama-sama kuat ya kan. Nah, tapi bisa kita lihat persentase paling besar yaitu antara Anies sama Prabowo. Itu memiliki visi misi yang berbeda tapi mempunyai kekuatan yang berbeda juga. Nah, tapi kalau bagi kita rakyat Aceh, baik kita lihat di Aceh sendiri bahkan dari konten-kontennya FYP mungkin Anies lebih unggul ya, Anies lebih unggul. Kalau untuk misi-misinya dalam segi kita nonton debat kemarin mungkin Anies yang lebih unggul. Ya, tapi kalau untuk saya sendiri kalau masalah presiden ya tergantung lagi nanti kita lihat di Pilpres 2024. Oke, baik, terima kasih Bang Munazir. Ya, sama-sama. Kalau saya pas selesai nonton debat kemarin yang pertama tuh langsung tertuju. Awal masih abu-abu. Saya sih memang dari awal mendukung Anies ya, amin. Tapi masih kurang yakin karena ada bahasa-bahasa yang mungkin masuk dari luaran. Kenapa harus dia? Kenapa nggak yang ini atau yang ini? Kalau ini kan kelebihan ini segala macam. Tapi begitu saya lihat debat pertama itu langsung saya tertuju ke nomor 1, nggak ada pilihan lain. Kayak gitu yakinnya. Segitu yakin. Alasannya kenapa Pak? Karena kan saya melihat pertama ya dari penyampaian bahasa beliau, kedua memang dari akademisi nggak diragukan lagi, ijazahnya pun segala macam. Terus banyak program-program dia memang yang memihak kepada rakyat. Semisal ada tentang MOU yang terkatung-katung, itu kan sudah ada kanun, sudah ada undang-undang, sudah ada hasil daripada perdamaian antara Aceh dan antara GAM dengan RI. Itu kan mandek, ya kan? Kali ini insya Allah mungkin dengan beliau hadir sebagai RI 1, mudah-mudahan Anies mampu menjalankan apa yang diinginkan orang-orang kita di Aceh dan orang seluruh Indonesia. Ada yang mandek akan diselesaikan, ada yang nggak tepat akan diselesaikan. Yang penting perubahan. Itu. Terima kasih Pak Syekh. Yap. Dari ketiga calon presiden dan wakil presiden ini dengan visi misi mereka, kira-kira berat kemana nih? Untuk saat ini kalau kita dengar debatnya masih berat ke Anies, tapi selanjutnya belum tahu ke depan. Masih abu-abu lah. Masih abu-abu. Berat ke Anies karena apa nih Bang? Karena visi misi dari segi pendidikannya. Kalau untuk selanjutnya belum tahu lah. Masih Jauh ini pilihannya masih kayaknya berat ke Anies gitu ya. Kalau untuk saat ini mungkin. Kalau untuk ke depan belum tahu. Mungkin bakal berubah. Tapi visi misi yang dipaparkan oleh ketiga calon presiden kita, kira-kira menurut Abang gimana? Semuanya oke? Kalau untuk visi misi semuanya oke, cuma kan belum tahu lah kita apa ya. Pengaplikasiannya masih belum tentu jadi iya atau enggak gitu. Gitu. Tapi sejauh ini berarti masih menunggu debat-debat selanjutnya ya. Iya. Bisa meyakinkan pilihan kira-kira akan memilih siapa gitu ya. Iya benar. Oke, terima kasih Bang. Oke, namanya siapa Bang? Zaini. Bang Zaini. Bang Zaini, dari ketiga calon presiden dan wakil presiden yang ada dengan visi misi mereka, Bang Zaini lebih condong ke visi misinya siapa? Anies Baswedan. Oh, oke. Alasannya kenapa Bang? Alasannya kenapa? Karena misi-misinya lebih bagus ya. Lebih ini pokoknya untuk Indonesia masa depan ada keunggulannya. Ada keunggulannya. Oke, Ya. berarti dibandingkan dari ketiganya tadi calon, ya. Oke, jadi lebih berat ke Anies ya. Ke Anies, Jadi harapannya kalau Pak Anies terpilih, semoga ini Indonesia lebih baik. lebih baik ya. Oke, baik, terima kasih Bang. Oke, sama-sama.
Nah, itu tadi jawaban dari masyarakat dan pedagang yang ada di sini. Kira-kira kamu gimana ya? So, segera tentukan pilihannya.